Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan menceritakan kisah misteri yang masih berbau-bau laut nih gengs, di dunia perkapalan. Dan cerita misteri kali ini berjudul Dijadikan Tumbal Pesugihan Juragan Kapal. Cerita ini masih ditulis oleh Nurhuda Asrori, dan kalian bisa langsung kunjungi halamannya ya. Link akan selalu Michan sediakan di kolom deskripsi. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dijadikan Tumbal Pesugihan Juragan Kapal. Ini adalah sebuah cerita tentang kisah pilu yang dialami oleh seorang pemuda desa bernama Raji. Raji tinggal di sebuah desa di pesisir utara kota Pemalang. Raji adalah seorang pemuda berusia 31 tahun yang telah menikah dan memiliki 2 orang anak yang masih balita. Raji dikenal sebagai seorang pekerja keras dan sangat menyayangi keluarganya. Pada tahun 2015, Raji bersama 5 orang tetangga di desanya mencoba peruntungan dengan cara merantau ke Merauke, sebuah daerah nun jauh di Indonesia Timur. Ia merantau ke sana sebagai seorang anak buah kapal, atau biasa disebut ABK. Mereka berenam termasuk orang yang beruntung, karena bergabung dengan kapal yang sering mendapatkan banyak hasil tangkapan. Secara otomatis, selama 2 tahun masa perantauan banyak pundi-pundi rupiah yang dapat mereka kumpulkan. Total uang yang berhasil mereka bawa pulang ke rumah selama 2 tahun lebih dari 200 juta rupiah. Ini jumlah yang sangat fantastik untuk seorang pemuda desa. Sepulang dari masa perantauan, Raji memutuskan untuk beristirahat di rumah sejenak. Uang yang telah terkumpul kemudian ia belanjakan untuk membeli kapal kecil di desanya, dan sebagian lagi digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Raji berniat untuk tidak merantau ke luar Jawa lagi. Meskipun penghasilan yang didapatkan besar, namun ombak di luar sana sangatlah mengerikan, dan setiap saat bisa saja menenggelamkan kapal beserta seluruh ABK-nya, taruhannya nyawa. Apa yang ia bayangkan sebelumnya ternyata tidak sesuai harapan. Kapal yang telah dibelinya beberapa tahun lalu kini sering mengalami kerusakan mesin. Akibatnya, ia harus berkali-kali mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memperbaiki kapalnya. Selain rusak, kapal yang ia kelola juga jarang mendapatkan hasil tangkapan yang memuaskan. Seringkali ia justru rugi akibat modal yang dikeluarkan lebih besar ketimbang hasil penjualan ikan yang ia peroleh. Kondisi ini membuat ekonomi Raji semakin terpuruk. Ia hampir mendekati bangkrut seandainya usahanya tersebut diteruskan. Melihat kondisi yang semakin buruk, akhirnya Raji memutuskan untuk ikut merantau lagi bersama teman-temannya. Namun kali ini ia tidak merantau ke Merauke lagi, melainkan pergi ke Cilacap. Setelah meminta izin kepada istri dan orang tuanya, Raji kemudian menemui salah satu tekong atau biasa disebut kapten kapal yang ada di desaku bernama Zainal. Ia kemudian mendatangi rumah Zainal yang berada di RW 3. Di sana, Raji mengutarakan niatnya untuk ikut bergabung bersama kapal milik Zainal. Setelah menceritakan maksud kedatangannya, Zainal akhirnya menerima Raji sebagai ABK-nya. Raji bersama beberapa orang ABK di desanya kemudian berangkat menuju Cilacap pada bulan Juni 2019. Setibanya di pelabuhan Cilacap, mereka kemudian menuju ke kapal milik Zainal dan mengangkut berbagai macam perbekalan ke dalam kapal. Tanpa sepengetahuan para ABK, ternyata beberapa minggu sebelum Zainal berlayar, ia sempat pergi ke dukun. Adapun tujuannya adalah untuk mencari berkah supaya mendapatkan hasil tangkapan ikan yang melimpah dan tidak pulang dengan tangan kosong. Sebenarnya kalau minta tangkapan ikan yang banyak tidak begitu menjadi masalah. Namun yang menjadi masalah adalah syarat yang harus dipenuhi oleh Zainal. Menurut penuturan sang dukun, jika Zainal ingin mendapatkan hasil tangkapan ikan yang sangat banyak, ia harus menumbalkan salah seorang ABK kapalnya. Ia harus rela jika sewaktu di tengah laut ada salah seorang ABK yang tiba-tiba meninggal dunia. Ternyata Zainal tak peduli akan hal itu. Yang terpenting baginya adalah mendapatkan hasil tangkapan ikan sebanyak mungkin supaya ia cepat kaya. Zainal sepakat dengan si dukun. Dia diberikan jampi-jampi dan semacam jimat yang harus dibawa ketika melaut.
Adapun jimatnya berupa semacam kayu kecil yang dibungkus dengan kain mori. Ketika nanti di tengah laut, ia harus melakukan ritual dengan cara meletakkan jimat tersebut pada bagian kapal sambil membaca mantra pengundang makhluk halus. Setelah makhluk halus itu muncul di hadapan Zainal, ia kemudian mengatakan kepada makhluk tersebut siapa ABK yang akan ditumbalkannya. Setelah pengisian perbekalan selesai dilakukan, akhirnya kapal siap untuk berangkat melawan ganasnya ombak di laut selatan Pulau Jawa. Sesampainya di tengah laut, para ABK bersiap untuk memasang umpan yang dililitkan pada benang yang sangat panjang. Di sela-sela benang tersebut telah terikat ratusan buah pancing yang siap menjebak ikan-ikan besar di samudra. Kerasnya suara ombak, udara dingin yang menerpa tubuh tak mereka hiraukan. Mereka hanya berharap hari ini hasil tangkapannya banyak. Setelah beberapa minggu di tengah laut, ternyata hasil tangkapan ikan tidak begitu memuaskan. Kondisi ini tidak menguntungkan untuk semua pihak. Di tengah kondisi sulit tersebut, Zainal tiba-tiba ingat pesan dari Mbak Dukun untuk melaksanakan ritual tumbal jika pengen mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Zainal kemudian bergegas menyiapkan segala macam perlengkapan ritual tumbal yang sebelumnya telah dibawa. Di tengah malam ketika para ABK sedang terlelap karena lelah bekerja seharian menangkap ikan, Zainal justru seorang diri terjaga dan duduk bersila di kamar kapten disertai sesaji lengkap di depannya. Ia duduk sambil komat kamit membaca mantra yang diajarkan oleh Mbak Dukun. Di tengah-tengah ritualnya, tiba-tiba muncul sosok Buto di depannya. Sebenarnya ia takut dan menggigil, namun ketakutannya tersebut telah dikalahkan oleh nafsu dan keserakahannya terutama harta dunia. Zainal kemudian mengatakan siapa ABK yang akan dijadikan tumbal olehnya. Setelah mengucapkan sebuah nama, Buto tersebut tiba-tiba menghilang dari pandangan matanya. Setelah mengadakan ritual, Zainal kemudian keluar dari kamar kapten dan melihat kondisi sekitar kapal. Dan ada yang aneh. Matanya menuju ke arah perairan. Ternyata di dalam situasi remang-remang sorot cahaya bulan, ada banyak sekali kerumunan ikan yang seolah-olah mengelilingi kapalnya. Melihat fenomena tersebut, Zainal kemudian segera membangunkan seluruh ABK kapal dan menyuruh mereka untuk melepaskan jaring dan pancing. Malam itu mereka sangat bahagia karena melihat hasil tangkapan yang luar biasa banyaknya. "Ini mukjizat," kata salah seorang ABK. Semua ABK kapal sibuk menangkap ikan yang seolah-olah tak ada habisnya meskipun sudah mereka tangkap. Keesokan harinya menjelang matahari terbit, para ABK satu persatu mulai masuk ke kamar kapal untuk beristirahat setelah semalaman bekerja keras. Mereka semua tidur di dalam kamar kapal bersama-sama. Namun tak ada yang menyadari ketidakhadiran sosok Raji. Beberapa hari setelah malam yang luar biasa tersebut, hasil tangkapan ikan menjadi kembali wajar. Dalam sehari mereka hanya mendapatkan beberapa ton ikan saja, tidak seperti sebelumnya yang mencapai puluhan ton. Di sela-sela bekerja, salah seorang ABK bernama Rizal merasakan ada sesuatu yang kurang. Rizal terus berusaha mengingat-ingat kira-kira apa yang kurang tersebut. Ia berpikir sambil berlalu. Seminggu kemudian, barulah Rizal ingat kalau sosok Raji tidak ada. "Raji hilang!" teriak Rizal pada seluruh ABK. "Iya, aku juga udah lama gak lihat Raji," jawab ABK yang lainnya. Seketika, suasana dalam kapal menjadi gaduh. Semua ABK berusaha mencari Raji ke seluruh sudut kapal. Namun tak ada hasilnya. Raji benar-benar hilang. Selama ini mereka tak menyadarinya karena terlena dengan tangkapan ikan yang begitu melimpah. Selain itu, jumlah ABK kapal yang banyak juga menyulitkan mereka untuk mengingat persis siapa saja anak buah kapal. Selang beberapa hari kemudian, barulah mereka sadar kalau Raji telah ditumbalkan oleh kapten. Sewaktu para ABK lain sedang tertidur lelap, Raji sempat terbangun dan keluar dari kamar kapal karena penasaran dengan suara-suara aneh di luar kamar.
Setelah keluar, tiba-tiba Raji ditangkap oleh sosok buto pesugihan yang dipuja oleh kaptennya sendiri. Buto tersebut memeluk Raji dan melemparkannya ke laut. Tak ada yang mendengar suara teriakan Raji ketika dilempar ke laut karena tersamarkan oleh suara ombak yang begitu keras. Raji telah dibawa ke alam lain, tempat para lelembut. 2 bulan kemudian, yaitu bulan Oktober 2019, para ABK kapal pulang kembali ke desanya. Mereka kemudian menceritakan kejadian hilangnya Raji di tengah laut. Keluarga yang mendengarkan kabar tersebut berteriak histeris karena tak terima dengan takdir yang menimpa Raji. Raji telah hilang di lautan. Para tetangga dan dari pihak keluarga kemudian mengadakan acara tahlilan kematian Raji. Semoga Raji mendapatkan tempat terbaik di sisinya, bukan di alam lelembut seperti kabar yang beredar di masyarakat. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul Dijadikan Tumbal Pesugihan Juragan Kapal. Oke gengs, di sini Michan cuma mau berpesan ya. Tetap hati-hati jika kalian mau melakukan sesuatu hal. Dan mintalah selalu perlindungan kepada Sang Pencipta. Akhir kata Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya gengs. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita-cerita yang selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.